Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang luar biasa dan yang istimewa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini sejenak mari kita meluangkan waktu kita untuk boleh kembali mendengarkan pesan Tuhan bagi kita semua. Pesan Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Tawarik pasal 13 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Sekali lagi, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama Raja Saul memimpin tabut Tuhan yang merupakan perangkat utama dalam kemah suci sebagai lambang kehadiran Allah, tidak pernah dihiraukan oleh bangsa Israel. Saul dan rakyat Israel perhatiannya hanya tertuju kepada bangsanya, kepada kerajaannya, politik, keamanan, kemakmuran dan sebagainya. Tetapi tidak demikian pada zaman Raja Daud memerintah. Begitu Daud naik tahta, perhatiannya langsung tertuju kepada mezbah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pasti rindu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Pasti rindu keluarganya diberkati Tuhan. Pasti rindu pekerjaan studinya diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran penting yang dapat kita peroleh dari pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalau kita ingin diberkati Tuhan, maka kita harus menghadirkan Tuhan di seluruh aspek hidup kita. Kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara selalu membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan, bahkan melalui ibadah-ibadah kita di dalam keluarga kita setiap saat. Tabut Tuhan sebagai lambang kehadiran Tuhan itu harus senantiasa kita hadirkan di dalam seluruh aspek hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, maka hadirkan Tuhan dalam pekerjaanmu, supaya pekerjaanmu diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Kalau engkau rindu rumah tanggamu diberkati Tuhan, hadirkan selalu Tuhan dalam keluargamu. Bangun mezbah keluarga, orang tua, anak-anak, setiap memulai segala aktivitasnya terlebih dahulu menghadirkan Tuhan. Kalau studimu rindu diberkati Tuhan, maka sebelum engkau belajar, sebelum engkau berangkat sekolah, kuliah, hadirkan Tuhan, panggil nama Tuhan, minta kekuatan Tuhan, maka studimu diberkati Tuhan. Kalau seluruh aspek hidup kita, kegiatan kita senantiasa rindu diberkati Tuhan, maka jangan pernah memulai sebuah aktivitas apapun tanpa menghadirkan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Itu pesan yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hadirkan Tuhan di seluruh aspek hidup kita. Hadirkan tabut Allah itu di dalam hidupmu, maka engkau akan diberkati seperti Obed-Edom. Meskipun Obed-Edom bukan dari keturunan Lewi, tetapi dari suku Gad, tetapi ketika tabut Tuhan 3 bulan dititipkan di rumahnya, maka rumahnya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, bahkan seluruh yang dipunyainya diberkati Tuhan. Demikian juga kerinduan saya, ketika engkau menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Pelajaran yang kedua yang dapat kita peroleh dari pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah, bila kita mengabaikan tabut Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan diberkati Tuhan.
Bila mezbah Tuhan kita abaikan dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan memberkati kita. Ketika mezbah diabaikan, maka seluruh bangsa akan mengalami bencana. Bila ada keluarga Kristen yang mengabaikan mezbah Tuhan dalam hidupnya, maka keluarga itu pun tidak akan diberkati Tuhan. Keluarga itu tidak akan pernah beruntung. Tetapi mari kita belajar dari Obed-Edom. Ketika Obed-Edom menghargai mezbah Allah, menghargai tabut Allah yang dititipkan dalam rumahnya, keluarganya, seluruh yang dipunyainya diberkati Tuhan luar biasa. Begitu juga dengan Raja Daud yang begitu mencintai mezbah Allah, yang begitu menghargai tabut Allah, sehingga dia berupaya untuk mengembalikan tabut Allah itu ke Yerusalem. Maka bukan hanya rumah tangganya saja yang diberkati Tuhan, tetapi seluruh bangsa Israel yang dipimpinnya diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pesan Tuhan pagi hari ini, siapapun kita, ketika kita rindu diberkati Tuhan hari ini, mari lakukanlah segala sesuatu sepanjang hari ini dengan terlebih dahulu menghadirkan Tuhan di dalam doa kita secara pribadi, berkeluarga, panggil namanya, bangun komunikasi, dengarkan suaranya, maka engkau akan diberkati Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki hari ini, tetap semangat di dalam bekerja, jaga kesehatan. Ingat dan yakinlah Tuhan akan memberkati engkau sepanjang hari ini kalau engkau sudah menghadirkan Tuhan dalam kehidupanmu. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus dipuji, Tuhan Yesus dipermuliakan. Shalom, selamat pagi.